Honeymoon Part 2. Pagi menjelang, Ipana terbangun dan sudah berada dalam pelukan Karenja. Ia mengerjap dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Ia memeriksa pakaiannya dan mengernyit sambil bertanya-tanya, apa semalam tidak terjadi apa-apa? Begitu pikirnya. Ia mengucup bibir Karenja dan bangkit untuk mencuci muka terlebih dahulu. Setelah itu, ia berjalan menuju dapur dan membuat sarapan untuk sang suami tampannya. Beruntung ia tidak kembali digempur semalam, sehingga kondisinya lebih baik daripada kemarin. Semua ART terkejut ketika melihat Ipana masuk ke dalam dapur. "Nona, ada yang bisa saya bantu?" tanya Atim terkejut. "Ah iya, saya ingin membuat waffle dan toast. Tolong disiapkan bahannya segera, Mbak," ucap Ipana. "Baik, Nona," ucap Atim bergegas. Sambil menunggu semua bahan siap, Ipana melihat ponselnya. Felicia tengah mengirimi pesan menggoda dengan berbagai emotikon air liur menetes. Ia tersenyum nipis melihat kelakuan sang asisten, ditambah dengan Almila yang juga ikut ingin tahu bagaimana perkembangan bulan madunya. "Nona, semua bahan sudah siap. Apa saya saja yang mengerjakannya, Nona?" tanya Atim. "Tidak perlu, silakan kerjakan yang lain," ucap Ipana memakai celemek dan memulai untuk memasak. Ia ingin membuat sarapan simpel untuk Karenja. Ia bingung karena pria tampan itu tidak memiliki makanan kesukaan selain olahan ayam. Sehingga Ipana memilih untuk membuat waffle dengan selai kacang dan sedikit madu. Ia juga membuat toast yang berisi ayam, sayuran, dan keju di dalamnya. Tak lupa 2 gelas susu putih hangat untuk sarapan mereka pagi ini. Dengan telaten Ipana memasak semua hidangan itu. Bahkan ART terkagum-kagum melihat kelincahan Ipana dalam menggunakan semua alat dapur. Hingga 30 menit, Ipana menyelesaikan semua hidangan pagi ini. 2 porsi waffle dan 2 potong toast dan 2 gelas susu sudah terhidang di atas nampan. "Mbak, nanti tolong bantu saya untuk membersihkan ini," ucap Ipana berlalu dari sana. "Baik, Nona," ucap Atim tersenyum. Gadis cantik itu membawa nampan menuju kamar sambil tersenyum. Ia membuka pintu secara perlahan dan terlihat Karenja masih terlelap sambil memeluk bantal guling di sampingnya. Ipana terkekeh. Karenja terlihat begitu lucu dan menggemaskan ketika tidur. Dengan rambut yang berantakan dan baju yang sudah naik hingga ke dada membuat Ipana tergoda untuk menyentuh tubuh nan liat itu. Baby, bangun yuk," ucap Ipana lembut sambil memegang roti sobek Karenja. Pria tampan itu menggeliat. Ia terlihat mengelus bantal guling yang ia kira sebagai Ipana, sehingga membuat wanita cantik itu berusaha untuk menahan tawannya. "Baby, bangun yuk," ucap Ipana berbisik di telinga Karenja dan mengucup leher pria tampan itu hingga berbekas. Sayang," desis Karenja mulai membuka matanya. Ia terpaku melihat Ipana yang sudah kembali segar dengan senyum yang mengembang. Karenja meletakkan kepalanya di pangkuan Ipana sambil menunggu arwahnya yang masih tercecer. "Bangun yuk, aku sudah membuatkan sarapan," ucap Ipana sambil membelai lembut kepala Karenja. "Kamu bikin sarapan apa, sayang?" Aku lapar banget." Dari wangi masakanmu aku bisa menebaknya," ucap Karenja tersenyum. "Apa?" tanya Ipana terkekeh. "Kamu bikin waffle dan apa itu sandwich?" ucap Karenja menebak. "Iya, Bi, tetapi aku membuat toast. Yuk, cuci muka dulu, habis itu kita sarapan," ucap Ipana. Karenja segera bangun dan mencuci mukanya lebih dulu. Ia tidak berbohong karena wangi masakan Ipana serasa begitu menggoda di lidahnya. Mereka segera menyantap sarapan itu hingga tandas. Karenja bahkan sangat tidak percaya jika nona muda ini bisa memasak makanan yang begitu nikmat dan lezat. "Sayang, berenang yuk, pagi ini aja," Karenja. "Boleh, Bi, lama aku gak berenang di pantai," ucap Ipana antusias. "Baiklah, habis ini kita langsung bersiap. Semua keperluan sudah Mama sediakan di dalam koper," ucap Karenja tersenyum. Baiklah Mamas, kamu memang terbaik," ucap Ipana terkekeh. Karenja sudah siap dengan pakaian renangnya. Pagi ini akan mengajak Ipana untuk melakukan snorkeling dengan lokasi yang berada tak jauh dari sana. Ia masih menunggu sang istri untuk berganti pakaian. Tak selang beberapa lama, Ipana keluar dengan baju khusus yang mencetak di tubuh sintalnya. Karenja begitu terpesona melihat proporsi tubuh Ipana yang begitu seimbang. Namun ia kembali kesal ketika menyadari sang istri akan menjadi pusat perhatian orang lain nantinya. Ia menarik Ipana kembali dan mencari baju yang sedikit longgar agar bisa dikenakan tanpa harus mencetak lekukan tubuhnya. Resiko punya suami cemburuan dan posesif, batin Ipana mendelik.
Ia hanya patuh mengikuti keinginan Karenja agar tidak terjadi perang dunia selanjutnya. Setelah dirasa pantas, Karenja membawa Ipana menuju kapal untuk berlayar sedikit menjauh dari pulau. Ia ingin melihat keindahan bawah laut yang ada di sana. Menggunakan kacamata khusus dan kaki katak, mereka mulai menceburkan diri ke laut bersama beberapa kru fotografer untuk mengabadikan momen-momen indah kebersamaan mereka. Ipana terlihat begitu senang karena sudah lama sekali ia tidak menjelajahi pantai seperti ini. Hal yang membuatnya semakin bahagia adalah kini ia pergi bersama sang suami yang selalu menemaninya mulai saat ini. Setengah jam berlalu, Ipana mulai merasa lelah dan memilih untuk naik ke atas kapal disusul oleh Karenja. "Apa kamu suka, sayang?" tanya Karenja sambil mengibaskan rambutnya. Bukannya menjawab, Ipana malah terpesona melihat tubuh Karenja yang basah karena air laut dan terlihat sangat menggoda. "Astaga, kenapa aku mesum banget sehabis nikah ini? Wah," batin Ipana menjerit. Ia menunduk dengan wajah yang merona dan itu membuat jiwa jahil Karenja keluar. Ia berjongkok di hadapan Ipana sambil tersenyum. Ia mengangkat tangan wanita cantik itu agar bisa menyentuh tubuhnya. Ipana tersentak sambil menatap Karenja tanpa berkedip. "Jangan malu untuk menyentuhnya. Aku milikmu, sayang," ucap Karenja tersenyum semirik. "Ih," Ipana mendelik namun ia tidak memindahkan tangannya dari sana. "Apa kamu lelah, sayang?" tanya Karenja. Apa masih ada permainan lagi?" tanya Ipana begitu bersemangat. "Ada, sayang. Sini aku bisikkan," ucap Karenja tersenyum. Ipana mendekatkan telinganya ke arah Karenja yang mendengarkan perkataan pria tampan itu dengan seksama. "Habis ini kita akan bermain kuda-kudaan di atas ranjang," ucap Karenja terdengar begitu menggoda di telinga Ipana. Aku sangat lelah, Bi, kita kembali saja, aku ingin beristirahat," ucap Ipana berpura-pura. Karenja tertawa namun ia menuruti keinginan Ipana walaupun ia masih ingin bermain di sana untuk melihat kehidupan di laut lebih lama lagi. Kapal segera menepi, mereka segera turun dari kapal dan melihat beberapa orang tengah berdiri di dekat rumah dengan 2 buah helikopter mendarat tak jauh dari sana. "Bi, aku curiga keluarga kita juga ikut berlibur ke sini," ucap Ipana mengernyit. "Sepertinya itu memang mereka, sayang. Mungkin waktu kita di dalam air tadi mereka sampai di sana jadi tidak kedengeran," ucap Karenja. "Bisa jadi, Bi, ayo kita ke sana," ucap Ipana bergegas untuk pergi ke dalam rumah. Ceklek, mereka sama-sama terkejut dengan ekspresi mengernyit. Mereka saling tunjuk dengan rasa tidak percaya. "Loh, kalian di sini juga?" tanya Pajira tidak percaya. "Iya, Bunda, kan Dede sudah bilang sebelumnya," ucap Ipana. "Bukannya Dede pergi ke Maluku?" tanya Pajira. "Bukan, Bunda," ucap Ipana. "Lah," ucap mereka bersama. "Ya sudah, kita liburan bersama saja. Masih ada waktu sampai besok untuk berada di sini," ucap Karenja menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. "Ah, benaran nih, gak apa-apa, Nak. Bagaimana kalau kami mengganggu waktu bulan madu kalian?" tanya ibu mengernyit. "Ya, asal jangan mengetuk pintu tengah malam aja. Udah, Bu," ucap Karenja terkekeh. "Aku yakin ini kerjaan abang," batin Ipana menatap tajam ke arah Pajri. Sementara yang ditatap hanya memalingkan wajahnya menghindari tatapan Ipana. Tidak ada cerita honeymoon berdua, yang tersisa hanya liburan keluarga yang terasa lebih menyenangkan karena bisa tertawa bersama-sama, menikmati keindahan sekitar laut yang masih asri.